Nah ini, yang sebetulnya tapi ya, yang ini klik kanan, ya. Ini saya klik kanan. Kemudian pen ya. Jadi kalau pakai sama dengan second pakai literal sama dengan di mulai selesai kita pakai di oke, di proses akan karena saya sudah nanti kalau sudah nanti naik juga kita kan tanggal yang barusan saja sudah kebuka semuanya yang belum jadi nanti setelah membentuk dapat file yang hasil kita 2018-21 mscat.zip ini klik kanan kemudian diekstrak. Jadi boleh pakai ekstraktor itu kalau di tempat saya ada ekstraktor. Kalau di tempat Bapak Ibu misalnya hanya ada WinZip atau bukan mau pakai jelas pakai WinZip karena sifatnya klik gitu jadi tidak ada. Kemudian jadi di sini klik kanan. Kemudian kita pilih salah satu aplikasi untuk anjing atau baru itu seperti ini atau yang itu sehingga nanti kita akan bahkan baru yang namanya sama persis. Kalau kita nggak ingin tahu, nggak usah kalau ingin tahu langsung ini seperti ini ya, saya buatkan saja ini kita kan instalnya aplikasi tadi. Nah tempatnya ada di ini kita tutup aja kalau tulisannya sudah install ini kita tutup masalah. Oke, sekarang kita klik di sini. Nah ini sudah ada kan freeware 2018. Nah ini kita klik. Nah ketika akan memigrasikan kalau versi minimal kita nggak boleh klik yang file yang tadi sudah beres dari urusan itu dibuat apa yang tadi. Nah yang ini yang kita akan sampai ya kali ini aja yang ingin sampai itu sekali nggak boleh kali karena tidak ada sekali lagi.
ini kalau mau yang di start nah kalau misalnya kita mau cantumkan makanya saya belum jelaskan banget saya akan di sini hanya ada di kita ada yang ngomong menarik banget ini nah ini kita akan biasa ini mau kita ada pilihan tim pakarnya ini yang di sebelah sini ini namanya tax bar di bagian sebelah akan muncul nah untuk sementara kalau dulu tax bar ini kebetulan ada yang 2016 RPJS itu dan ini tapi nah ini sisi sebelah sini bukan saya kan karena kurang online jadi saya carikan di punyanya main terus clear saya tapi kita asing oleh teman-teman yang buku ini ya karena jadi versi versi yang seperti ini kan beda sekali ya cuma kalau ini pasti ada sesuatu yang agak unik ini kok bisa bagus begini gitu itu pertanyaan tanda tanya kita yang baru kita punya oke itu masih pengetahuan sekarang kita mau teman-teman mau ngapain ada pertanyaan mungkin saya buka pertanyaan saja maaf yang masih menjalankan video tolong buka iya video ya videonya matikan Bu Abi Bu Abi iya ada yang videonya tapi saya ya Bu Abi Mr. Abi jadi meskipun Mas Uday melakukan oke kita lanjutkan dulu ya ini bagian atau menu-menu yang lain dan sebagainya kurang lebih sama dengan aplikasi yang lain juga cuma khusus untuk di Camscape sekali lagi seperti kemarin kita sudah bahas ada menu dan submenu yang paling sering kita pakai ini ada properti dari struktur kemudian ini adalah untuk membentuk struktur yang sesuai dengan aturan main feedback gitu ya mau model apa namanya siku zigzag gitu ya segi 6 gitu selalu ada itu kemudian kalau mau optimisasi ya untuk 3D struktur kita pakai ini nanti yang sering kita pakai untuk level kelas 3 itu kalau saya ngajar biasanya ini selalu ada show DCT kemudian ini bagian kita sering gunakan maka kemudian menampilkan dan sebagainya ini sangat penting bagi sebelah sini menggunakan aplikasi ini bisa mungkin selalu buka biar kita agak sedikit teman kami tidak mau mengganggu aktivitas kita di sini dimikirkan sebagai kalau tidak kita selalu di sini ya terima kasih membutuhkan atau tidak dalam berapa dan seterusnya nah kemudian kita buka adalah bagian ini ada pemilihan jadi ada tool untuk memilih kemudian memutar kemudian di sini ada 3D rotasi ketika ini sudah dioptimasi secara 3 dimensi gitu ya oke sekarang saya terus terang ini saya mau cerita apa nih kalau saya minta teman-teman mau mengajukan apa gitu saya coba bantu kita ini Pak kita baru bikin struktur yang paling sederhana ya
Kita mau dari baru bisa kita ambil tampilannya biar nanti hasilnya. Jadi kalau ngeklik itu, ini kita pastikan kita ada di menu struktur, kemudian di bagian sisi kiri ini ada simbol dari unsur yang jadi bagian utamanya. Kebetulan selalu standar kalau kita masuk di struktur selalu aktif. Jadi klik di sini sekali saja, kemudian klik di bebas di luar di dalam area kerja kita, dimanapun berada ini langsung jadi. Urusan C itu kalau jumlahnya berapa dan sebagainya kita tinggal beberapa kali klik, sedangkan H akan adaptasi sendiri jumlahnya dengan ikatan yang ada. Jadi kalau kita menggunakan ini mau menjadikan jadi tanah, kita tinggal sekali klik di bagian situ. Ya, pertama kali saya gunakan sebelum saya apapun ya di MSCAD ini, hasilnya seperti ini. Kalau kita klik lagi di sini, hasilnya akan seperti ini. Kita klik sekali lagi, hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kita membagi ini tidak, aku mau sudah baca gitu. Nah, ini kalau mau pelan-pelan, kayak salah tadi ya. Nih, misalnya, ini mau agak di temponya dikurangi. Jadi teman-teman kebingungan. Oke. Oke, bahasa oh iya. Oke. Jadi kalau ini ini ada kontrol di. Jadi kontrol itu adalah mengulangi mundur satu langkah. Kontrol itu maju satu langkah ya. Kita bekerja. Oke, sama ya lagi. Kita mau membuat metana sekali. Tidak sulit. Kita coba semuanya seperti ini. Iya, betul. Kalau dua kali ya. Iya. Berapa kali gitu. Nah, kalau mau menambah, teman-teman tinggal klik di sini. Ini kan sedang bersorot, kemudian ini sedang aktif ya. Jadi kita klik saja di sini, dia nambah. Seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita klik lagi, ini nggak bisa lurus ke samping. Kecuali kita manual. Kalau manual seperti ini kita bisa. Nah, ini manual. Tapi kalau mau seperti gitu, bisa. Itu kok jadi dua, gitu kan? Nah, ini yang masih tersembunyi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Sekarang, ini mau kita tambah lagi manual lagi. Tapi sebisa mungkin jangan sering-sering kita lakukan kecuali agak kepepet gitu. Nah, ini nggak apa-apa seperti ini. Sekarang kita munculin di sini harus ada CA2, ini ada CA2 lagi. Jadi yang kita punya ini, bentar, kita sekalian aja ya. Ini saya pindahkan di sini untuk seleksi, ini untuk meyakinkan diri. Memang di data sini saya nggak tahu nih apa yang betul ini. Harus ada keterangan di bagian sini. Ini sebenarnya siapa sih gitu. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa klik di sini, oke, hingga ini terseleksi. Kalau nggak mau di situ ya ini cuma saja ya. Ini ada waktu MS, nih, atau untuk nyeleksi dulu. Nah, ini baru mau PD ya. Kita klik di sini. Ini kan untuk kasih nama nih ya. Ya, kita klik aja di sini. Klik. Oh, namanya nah, sekarang kita mau jadikan ini strukturnya adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Maka langkah yang kita lakukan sekali lagi di sini, kita klik ini. Jadi sekali lagi untuk menekan ya di pojok kiri atas kita seleksi.
dari mana? Oke. Iya. So, kemudian struktur properti atau Alt Shift S. Ini diklik saja. Oke, tunggu beberapa saat sampai muncul. Ini ya. Kalau ini sudah muncul, maka bagian api itu ini sudah tercentang. Ini berarti sudah muncul. Gitu. Kalau sudah tercentang, maka tidak muncul. Kemungkinan dia tempatnya sembunyi-sembunyi. Nah, seperti ini. Kadang-kadang. Ada lagi saya? Itu yang memunculkan CH2-nya hilang. Oke, ya. Oke ya. Nih, CH2-nya hilang. Ada. Sama saja Bu, mau ini yang 2018 pakai. Ini kalau ini juga boleh di sini nggak usah. Kita ada kayak gini ya. Ini sama. Jadi sekali lagi, pertama kita klik di sini semuanya seleksi, kemudian kita klik yang carbon itu centang olehnya, baru kita apply. Ini muncul. Atau ya, atau kita Ctrl Z dulu. Kita klik di bagian ini saja, klik seperti itu sehingga ini tersorot kecil. Gitu. Baru kita klik ini tadi, all harus berkecamah. Kita langsung klik apply. Ini sama. Ada lagi kan pertanyaan, Mas Rizal? Tahu nih, garis panjang itu. Garis panjang gimana? Oh ini otomatis ya. Ini kita nggak tarik. Tapi kalau mau memanjangin secara manual, ini kita klik di sini, baru kita seret. Tapi kalau tidak, kita boleh pakai tanda-tanda yang ada di keyboard. Ini saya pindahkan. Cuma yang aku manual ya. Ini hasilnya nggak, justru nggak standar kalau kita lakukan secara manual. Karena nanti kita tahu bahwa itu tidak standar. Ini kita coba, hanya kita pindahkan di atas atau di bawah. Cara memindahkannya begini. Mari kita coba, ya. Ini adalah mengubah posisi, change position ini. Ada di toolbar atas ini, change position. Kita klik, nanti kita bisa bedakan itu panjangnya sama atau enggak. Gitu. Kita klik di sini 2 kali, 3 kali, nah ini udah beda kan? Karena kita geser, seandainya tadi kita geser, nih bawaan standar gitu. Ini bawaan standar tadi ya. Ini bawaan standar. Kemudian ini kita ubah posisi H, klik di sini di positionnya. Ini pasti sama namanya. Tuh sama. Hanya penulisan yang seperti ini untuk kita di kelas jarang dipakai kalau buku dari buku punyanya siapa dulu Pak Mas Trisna Bapak, ya tulisannya seperti ini. Jadi kita itu tidak harus terletak di sebelah ini. Tidak ada yang sampai harus di atas atau di bawah. Terpecah di atas satu tanpa ikatan itu masih boleh karena struktur yang dibuat itu barangkali menggunakan aplikasi macam seperti ini. Jadi kalau kita beruginya nanti ada sesuatu begini mungkin diketahui ini padahal ini tidak apa-apa. Kita yang tahu gitu kan. Nah, hanya kalau secara estetik kita kan mengganti misalnya kembali seperti semula. Nah, yang ini kita samakan. Ini putarannya adalah ini kan H3C. Jadi jangan lupa boleh kita menuliskan begini. Ini tidak harus CH3 yang ujung gitu. Kalau putarannya ini soal kesepakatan saja sebenarnya. Jadi kalau mau kita pindahkan ke posisi yang pasti seperti ini. Nah, setelah itu baru kita secara estetik kita buat panjangnya lebih panjang. Boleh kita lakukan secara otomatis serentak atau bisa juga kita lakukan secara manual. Kalau secara manual, saya sering gunakan di Proven ini ada slow grid. Jadi kotak-kotaknya nanti kita ambil. Jadi kira-kira garisnya itu sejajar apa gitu. Nampak nggak ini titik-titik di sini? Teman-teman kalau coba praktek di situ ada option kemudian slow grid pasti akan ada titik-titik di sini. Iya, kelihatan. Oke. Pak, ada yang masih gagal menentukan CH2, Pak? Ya. Oke, monggo. Saya balik lagi ya. Nah, ini kalau menentukan CH2, ini posisinya seleksi ya. Seleksi, boleh dibaca ini. Kalau yang dibutuhkan baca ini saja. Oke, saya akan dulu deh. Saya tambahin dulu C-nya. Nah, seperti ini. Saya akan mencoba baca dulu yang tidak sama. Ini diseleksi dari sini ya. Dari sini pojok kanan atas struktur. Ini ada select move. Kita klik dulu. Oke. Baru kita tekan di mana yang mau kita munculin. Nah, ini kan select nih. Kita klik seperti ini. Dan ingat, kita harus mengaktifkan struktur propertinya.
Ini all harus dicentang. Kalau belum dicentang ya dicentang saja. Jangan sampai gini ya. Kalau yang ini kan tidak berupa tanda centang nih. Kita jadikan centang. Klik lagi sampai centang. Setelah itu baru kita klik lagi. Sudah? Sudah berhasil? Berhasil memunculkan CH dulu? Sebentar. Oke. Dicoba dulu. Coba kalau ini langsung ngomong saja sih ya. Kalau ini saya tidak mau baca soal ini karena layar saya bikin full ini. Maklum tapi udah ada dua ya. Ada kan lagi pertanyaan? Sebentar. Ya dulu. Oke, tunggu ya. Ada apa? Akan untuk properti Alt Shift S, klik ini ya. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Kalau yang di option tadi memunculkan tanda bintik-bintik ini nanti sebagai panduan jika kita menggambar biar agak sedikit lebih rapi kalau dilakukan secara manual. Klik option, kemudian ini ada subjek. Nah, yang saya maksud tadi agar bisa itu kita ini kan kita klik di bagian stop itu dia akan tertarik kalau magnet itu langsung ke bagian kliknya ke bagian tadi. Nah, ini kalau saya geser, maksudnya titik-titik di sekitar titik-titik ini. Jadi nggak ada tawaran. Tapi kalau itu kita tidak centang, yang dari kita centang, ini bisa kita lakukan betul-betul manual dan terserah kita mau gesernya sejauh apa gitu. Nggak ada yang ngekang sama sekali. Nah, seperti ini. Jadi nggak apa-apa kalau pertama kali manual begini nggak apa-apa, yang penting hasilnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya ini tadi harus dikembalikan ya. Untuk mengubah posisi TH, H maksudnya ada ya in position lebih tinggi. Kemudian punya sudah coba klik tools properti seperti yang dapat diundang. CH2-nya tetap nggak bisa muncul deh. Belum display deh. Oke, oke, saya pakaikan untuk menghilangkan dari ini ya. Ini nggak perlu nih. Dengan kalau kita klik tools dan seperti kemudian ini bisa muncul sebelum sampaian ini seleksi nih. Klik dulu di bagian ini ya. Oke. Nah, itu dulu. Klik dulu. Sudah? Nah, gini. Oke. Setelah itu selesai, terus jenengan sudah lihat di bagian properti itu tercentang filenya? Oh, yang ini. Sudah? Baru klik Pak. Oh, iya, iya. Oke. Bentar. Pak, ada yang sama Pak. Harganya nggak apa ya? Iya. Oke, kita akan samakan. Mau secara otomatis atau tidak? Kalau secara otomatis ada perlu penyaut nih ya. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah sama sekali lagi. Ini sebenarnya panjangnya sudah sama. Hanya saja di sini ada tersisip oleh CH2. Kalau kita ubah lagi, itu sebenarnya sudah tidak sama. Jadi ini membuktikan tadi pakainya, posisinya tuh sama kan? Nah, kalau mau secara visual mau kelihatan sama, ini harus kita geser. Jadi kita klik, jadi select itu, baru ini kita klik lagi, baru secara manual kita klik. Atau kita geser menggunakan nah di keyboard komputer kita nih, saya gerakan 1, 2, 3 gitu, sampai ini tampak sama. Cuman sekali lagi, ini adalah manual. Nah ini nanti akan jadi masalah lagi. Ini kalau mau kita jadikan CH3 juga, ini CH3 itu, ini jadi beda lagi. Gitu. Nah oleh karena itu, kita pastikan dulu ini sama yang mau kita kendaki, misalnya CH3, CH2, kemudian panjangnya harus sama, maka ini kita posisinya harus kita ubah dulu. Ini ya, baru nanti kita atur. Nah, seperti ini. Terus jadinya nggak sama, nggak apa-apa. Sekarang kita seleksi dulu, nih, kita klik. Bisa mengikuti? Saya klik ini. Maaf, Ibu, aku ini, ya, mungkin bisa dikoordinasi para video di off-kan dulu, dilatih dulu atau bagaimana? Iya, sepertinya tadi Pak Rizal sudah bukan
itu ya, tapi kalau misalnya lagi ini demi melancarkan dimatikan semua program untuk videonya saja, bukan laptopnya ya, bukan itu. Bapak Ibu nemu ini enggak, nemu gambar kita yang mikrofon, gambar telepon sama gambar video, nemu enggak? Bu Dharma Sari. Oh iya. Masih ada klik layar. Klik layar terus temukan sampai ketemu video. Siapa nih kan? Siapa nih? Dharma. Oh iya. Ini Bu Dharma, silakan dimatikan dulu. Bu Hendrika, Bu Dharma. Videonya suara pun tidak terdengar oleh mereka. Dengar, saya kira dengar. Bu Hendrika masih nyala. HP-nya di-off-kan juga ini. Bukan HP-nya di-off-kan, tapi videonya saja. Videonya seperti saran Pak Luhut ditutup seperti saja. Kalau yang seperti itu videonya hanya gelap. Seperti saya ini satu tuh ini, kalaupun saya akan lakukan ya gelap aja gitu. Ya, udah kelihatan. Kelihatan. Suaranya saya ingat semua ya, yang seperti yang berbicara. Iya. Ini yang videonya masih on ini enggak tuh ditambah Bu. Ya, siap. Iya, sepertinya harus belajar lagi besok kehidupan. Iya, bagaimana? Bu Eni, begitu kalian yang selain bukan ibu. Saya nggak untuk video nggak ada ya saya. Video udah mati. Ya, Bu Eni itu. Lu masih ya, suaranya dimute saja semua. Oke. Dimute semua untuk suaranya, sehingga nanti tinggal atur aja gitu, lebih gampang buat yang Oke, kita belum biasa sih dunia kita dunia berbeda nih. Jadi ya juga gitu. Oke, kita lanjutin. Gimana membuat panjang ikatnya biar sama? Sekali lagi kita bisa secara visual saja untuk tampilan saja kita tidak secara visual di menggunakan properti. Jadi kita bisa geser. Kita klik CH2, kemudian dengan menggunakan tanda panah di keyboard ke arah kanan, keyboard kanan ini kita bisa geser seperti ini. Ini manual bentuknya ya. Sekiranya sudah cukup, sudah kita hentikan. Sudah selesai. Nah, langkah yang misalnya cara manual, kalau struktur kita yang punya itu panjang, ini kita lakukan agak susah gitu. Oleh karena itu, ini kita buat otomatisasi panjangnya masing-masing berapa. Untuk melakukan itu, kita pilih masih di menu struktur ya. Kita klik ini, kita klik di luar area, karena hanya satu itu kita klik luar area dari struktur yang kita sudah gambar, baru kita ubah ukurannya. Jadi sini ada size calculation-nya, ini ada atom simbol size-nya, ini standar ukurannya adalah 10 poin ya kalau salah. Ini kita jangan centang, kalau kita centang ketika kita ubah panjang ikatan, maka namanya akan membesar juga ya. Ada pas makanya. Nah, ya di kolom chatnya ada beberapa pertanyaan, ada yang pasti mempertanyakan itu bengkok kenapa, kemudian bikin lurus supaya masuk itu bagaimana. Karena mungkin teman-teman ada kebiasaan di bukunya itu bikinnya lurus, di papan tulis juga kita biasanya lurus. Sementara di Camscape ini kan otomatis dia
Prakteknya lurus kayak Mas itu kayak gimana? Oke. Ini dulu saya lanjutkan dulu yang dulu ya. Ini saya lanjutkan dulu untuk membuat pendekatan yang sama. Ini kelihatannya sama, sebenarnya ini berbeda ya, karena kita buat secara manual. Karena posisi C dengan C ini kita lihat agak beda nih. Kita seleksi, kemudian ini di size calculation-nya klik auto, kita buang saja. Kita buang channel-nya, baru kita bisa lakukan tulis secara manual pakai spin up daripada spin up ini, atau kita tuliskan secara manual, ketikkan 12 gitu. Baru kita klik apply. Nah, catatan untuk terseleksi. Tuh panjangnya sudah sama. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau mau apa namanya? Mau ini maunya agak tebal, kita mainnya di sini ya. Jadi kita seleksi ikatannya kita sedikit lebih tebal, ini ada pilihan, beberapa pilihan gitu. Kemudian klik apply lagi, nah ikatannya lebih tebal. Sudah sampai di sini? Tidak ada ya? Nah sekarang gimana nih mau membuat struktur yang tadinya zigzag dibuat lurus atau lurus dibuat zigzag gitu. Kalau ini kita membuat zigzag dari yang lurus, nanti kita klik gitu ya. Ini kita bisa klik dari menu tools, kemudian di sini kita coba klik strukturnya. Nah seperti ini otomatis juga. Kalau mau diklik sekali lagi, seperti ini lagi. Diklik lagi, seperti ini. Artinya apa? Struktur yang kita buat ini yang sudah paling seolah-olah paling benar gitu menurut aplikasi ini. Nah ini sudah nggak bisa dibawa lagi. Nah sekarang mengetahui seandainya bentuknya panjang sekali, kemudian bentuknya zigzag, kita meluruskan seperti kemarin kita sudah praktekkan. Misalnya saya tambah satu lagi, nih, ya kita melurusin. Maka langkah yang bisa kita lakukan, kita coba saja. Kalau di sini nggak berhasil lurus, berarti kita pakai cara yang lain. Oke, nggak berhasil, maka kita bentangkan dari CH. Ini cara yang saya tahu, mungkin ada cara yang lain saya tidak pernah pakai karena belum dapat ilmunya dari yang sudah pakai cara otomatisasi untuk meluruskan. Ini kita seleksi seperti ini, kita klik, kemudian kita bentangkan untuk hidrogen biar tidak dia terkompresi. Nah, kita rekam begini. Oke, sekarang kita pindah dulu. Jadi kalau kita klik pindah pakai yang mana nih? Ini ya. Ya, jadi mau pindah juga pakai ini. Kalau ini mau mutar. Oke. Sekarang setelah ini selesai, ini baru kita lakukan clean struktur tadi. Ah, sudah lurus ini. Kebetulan sudah lurus. Setelah ini selesai, baru kita kembalikan lagi. Hanya harus kita kita sembunyiin lagi. Nah, kalau membuat cabang harus dibeginikan dulu. Kalau seperti yang tertulis di buku-buku itu, dibeginikan dulu baru kita tambahin cabangnya apa dan seterusnya. Sehingga nanti hasilnya seperti yang ada di kebanyakan buku. Sekarang kita kembalikan untuk disembunyikan hanya. Nih, seleksi dulu ya. Klik di sini, ini aktif. Klik di sini, kemudian tekan tools, baru kita remove. Jadi hidrogennya itu biar secara eksplisit muncul. Ini sudah lurus. Ada lagi nggak pertanyaan tadi di samping? Sementara cukup. Oke, nggak ada lagi ya. Lanjutnya apa lagi? Jadi saya terserah tidak punya skenario ini mau saya sampaikan apa. Jadi saya mau menunggu dari teman-teman apa pertanyaannya. Mau ngapain gitu. Dalam hal ini sudah oke banget ini. Sudah kan kelihatan lebih rapi. Kalau ini mau lebih pendek ya tadi klik di sebelah sini. Jadi panjangnya tadi klik di sini ya, kita mau aktif ya, kita klik di sini. Kalau nggak klik, kita klik di sini, pakai yang ini. Terbiasa pakai ini, kita pindahkan saja. Nah, seperti ini, baru beginikan, sama saja. Baru ini kita ubah, mau berapa poin ini. Gitu. Misalnya 1 poin, kita klik apply. Sebentar, ini apa yang salah dari ini? Sudah seleksi tadi. Oke, kita boleh pakai itu kali ya. Oke, coba ini dulu. Karena ada perubahan kan? Kalau nggak ada perubahannya, berarti itu masih dianggap ditolerirnya sama mereka. Pasti keliru saya, maaf. Itu mau tebalnya ini yang dia panjangnya dia. Nah ini kita kurangin, kita mau bikin misalnya 9 gitu, kemudian klik apply. Nah seperti ini. Itu. Apalagi nih
Saya lihat di chatnya masih ada yang ini yang menanyakan panjang kata. Oke, tadi ada yang bertanya cara menseleksi struktur. Kalau di atas ada yang pas diklik kenapa jadi ikatan rangkap. Oh, gitu. Oke, kasih itu mengatakan dulu aja kira-kira kesalahan-kesalahan yang terjadi itu apa. Sebentar ini saya chatnya mengenai bagaimana membuat ikatan rangkap gitu ya. Kalau bikin cabang gimana gitu ya. Oke. Untuk bikin cabang dulu baru ikatan rangkap ya. Oke, sekarang kita coba membuat cabang. Untuk membuat cabang agar rapi, ini lebih soal kebiasaan saja. Klik di sini, baru kita seleksi mau cabang di mana. Sebenarnya kita langsung klik juga boleh. Misalnya di sini, langsung kita klik, kita seret begini, ini boleh. Panjang begini juga boleh. Dari yang cuma secara estetika kita nggak anggurin sih. Nah, lebih bagus, ini kita bentangin di sini. Di bagian ini kita bentangin. Caranya adalah klik ini tadi, jadi kita seleksi ini ya. Kita klik di sini, kalau mau cabang di sini gitu, biar rapi aja hasilnya. Kemudian klik tools, pindahkan ke sini. Nah, ini kan akan lebih rapi sebenarnya. Nah, baru kita mau kasih cabang apa saja, monggo. Nah, misalnya kita akan kecil lagi, monggo. Seperti itu. Ini untuk membuat cabang dan seterusnya. Kalau mau cabangnya modelnya kayak gini, ya boleh itu saja. Nah, ini. Ya. Itu kalau kita klik ini tadi jadi model santai. Nah, sekarang kalau buat kita teman-teman dengan catatan kita masih aktif, jadi di mode struktur dan di C, kemudian kita klik di bagian ikatan, ini. Kita klik saja. Ini tinggal dulu ya, seperti ini. Nah, gitu, baru kita klik di sini. Ini harusnya muncul sebentar. Kenapa ini nggak bisa dikatakan? Karena semuanya sudah terikat dengan akun-akun selain H. Jadi ini kita boleh dulu nih. Ini kan satu ya. Oke, ada satu. Mungkin tidak dikatakan pasti mungkin. Jadi ketika menuntut itu, kita misalnya mau klik ini kata-kata di sini, jadi seperti itu. Tinggal klik saja sekali. Ini bisa nggak menuntut kalau kita klik, kita bisa nggak bisa, karena itu tidak memungkinkan lagi. Nah, tapi kalau ini kita pindahkan di sini, yang kita katakan adalah ini, klik ini. Hanya tinggal klik saja. Selama elektron atau DJ masih tersedia ikatan yang mungkin digantikan, dalam hal ini adalah H, maka masih bisa. Oke, tadi cabang sudah, terus apa lagi dari pertanyaannya? Temponya dikurang. Sudah lakukan? Oke, yang ya, yang mana? Bisa. Oke, untuk cabangnya. Oke. Mau manual atau mau otomatis? Kalau manual seperti yang tadi saya lakukan nih. Nah, sekarang kalau mau otomatis kita klik C untuk cabangnya ini. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi. Nih, kita klik C-nya ya. Kemudian kita klik C yang di sini. Tidak apa-apa. Unit C yang ada ini mau kita manipulasi dibandingkan yang lain, baru bisa. Nah, gini. Kalau langsung, misalnya saya menggantikan ini dengan U. Apa ada cabang U? Kita klik U, kita klik di sini. Ini bukan bercabang, ini mengganti U gitu. Jadi dimanipulasi dengan cara ngeklik C, baru ini kita klikkan di mana yang mau dikasih cabang. Misalnya di sini lagi ya, klik. Nah, jadi setelah ini yang jadi ya kita ubah, kita ubahnya di sini. Ya, ini saya klikkan, klik dan jadi. Nah, sekarang kita tambahkan. Ada beberapa cara sebenarnya untuk ikatan itu. Jadi tergantung apa yang kita biasa pakai. Sekarang di sini ada fasilitas ikatan rangkap yang dimunculin. Bisa dipakai. Tidak ada yang ini juga dengan kalau kita gunakan kalau ada fasilitas ikatan rangkap atau tingkat gitu. Tapi ini justru kalau menurut saya mau ikatan rangkap tinggal klik saja. Jadi ada di mode sini tadi seleksi, ini masih di sini ya salah satunya. Ini kan muncul continuous, yang ini adalah normal. Kita klik aja di sini. Selesai. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Untuk iya ini Bu Rani kalau mau terima dulu
Sketch yang berbahasa Indonesia teman sudah saya loh, ada di file Facebook ya, filenya Facebook punyanya Mas ini, Mas kok masih Kang kan dari ini dari UNJ ya. Untuk jadi dengan U tadi bagaimana? Oke, kita ganti U ya. Nih kita klik saja ini. Tapi ini harus dikembalikan ini. Oke, kita kembalikan biar tidak terperangkap seperti ini. Pokoknya saya menjadikan kata harus ada C yang nganggur. Jadi kata C dengan H itu boleh berapapun, baru dia bisa katakan berapa saja itu lagi. Kalau ini kan hanya berulang sekali, karena kan satu C mengikat satu H, O mengikat satu H, maka dia masih punya peluang untuk dikatakan. Tinggal diklik saja. Yang jelas ini dulu, di normal. Iya, kalau di C tadi bukan dikabul ya jadi H. Seperti ini kalau saya klik jadi H. Agar tidak seperti ini pada kita mengasih cabang lain, misalnya ganti U atau F, syarat yang paling mudah atau cara yang paling mudah triknya adalah kita tambahkan di sini. Sekali klik sehingga muncul ini. Nah ini yang kita boleh langsung klikkan dengan U atau dengan yang lainnya. Nah seperti ini. Jadi nggak akan muncul. Sekali kalau kita keliru, kita Ctrl Z saja, sering aja seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Ini cepat banget ini, saya ngikutinnya agak-agak susah nih. Oke. Apalagi? Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Gimana membuat penomoran C? Oke. Ini biar agak sedikit panjang dan berubah haluan. Saya hapus ya. Saya hapus, saya buat kayak 10. Oke. Ini secara otomatis. Nih, nanti ini yang bisa mau kita jadikan sekalian aja panjangnya. Kita mau jadikan lurus. Ada yang bertanya begitu apa? Jadi langkah cepat dan praktis agar rapi gitu. Kita seleksi dulu dari rantai zigzag ini. Kemudian kita tampilkan atau tambahkan hidrogennya. Nah, ini muncul. C-nya kenapa nggak muncul? Karena di bagian itu kita tidak seperti tadi, kita tidak mengerjakan C, tapi nggak apa-apa, nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau sudah selesai seleksi seperti ini, kemudian kita mau luruskan, ini adalah tahap untuk mengeklik clean struktur ini tadi, tekan F9. Nah, ini jadi lurus, kan? Kalau sudah selesai, baru kita kembalikan tadi eksplisit hidrogennya diganti atau dibuang yang ini. Saya ulangi. Jadi setelah terseleksi seperti ini, atau saya ulangi dan saya lagi yang ini. Nah, setelah seperti ini, kita klik, kita seleksi, kemudian pilih tools, kita tampilkan eksplisit hidrogennya seperti ini. Terus kita buat clean struktur. Jadi setelah seleksi setelah seperti ini, kita klik tool, clean struktur, jadi lurus. Sudah nggak cicak lagi nih. Nah, sekarang mengembalikan agar seperti sedia kala. Kita buang atau kita saja hidrogennya jadi seperti ini. Nah, sekarang ini sudah lurus. Masalahnya lagi, ini kok C-nya nggak muncul. Saya ulang kembali lagi tadinya. Jadi kita klik di sini tadi, kita tampilkan struktur propertinya. Oke. Nih, jadi ini harus tercentang carbon all, karena kita belum setting default, jadi ini selalu seperti ini. Karena defaultnya tadi kan bukan. Setelah seperti ini kita klik apply. Oke, seperti ini. Oke, tadi kita putar ya. Kita putar. Nah, jadi rapi. Kalau mau dikasih jarak berupa ikatan, tadi kita klik select move, nih, baru panjang ikatannya kita ubah. Secara standar ini 7 mm. Tapi ini ingat, jangan sampai tercentang auto, kecuali kita mau membesarkan juga lambangnya. Ini kita ubah misalnya jadi 12. Ingat, ini harus terseleksi, pilih 12, di select kalkulasi untuk panjang ikatan, baru kita klik apply. Nggak jadi. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, baru kita pindah ke bagaimana cara memberi nomor. Bentar, dulu. Oke.
Ini saya kecilkan saja. Untuk membesarkan, mengecilkan layar, boleh pakai yang ini atau tekan di keyboard, kontrol, kemudian scroll mouse-nya ini bisa dibesarkan, dikecilkan, naik turun di scrolling mouse-nya itu. Oke, saya tungguin. Tadi ada yang nanya cara mindahin struktur dari ini ke Google Form. Oh, oke. Harus pakai ini. Kalau yang Google Form harus pakai ini. Kita belum ke Google Form, kan malah ke Word juga belum. Jadi baru di sini ya. Oke, ini penomoran dulu ya, biar tuntas tadi yang belum jelas tadi. Atau kalau ada yang pertanyaan belum terjawab, nanti bisa disampaikan saja, biar semuanya dapat ini. Jadi urut saja kita. Sudah praktek yang panjang-panjang, yang pendek? Sudah kan? Sudah. Ini suaranya Mas Agus ya? Betul. Ini sudah. Nyanyi juga. Nanti kelar belajar ini menuju PPAJ sekalian. Saya suka suaranya Pak Agus, suaranya Mas juga. Kalau ngajar itu kalau suara saya ini udah kayak kali tadi. Jadi harus sering-sering dulu. Padahal kemarin motor saya sudah saya cancel kampusnya apa, tetap saja nomor ini. Adakah pertanyaan? Ingat ya, kalau belajar ini jangan dicatat. Pokoknya diingat-ingat tadi. Terus kalau nggak ingat, coba-coba saja. Karena kita semuanya juga belajarnya juga. Kalau orang bilang itu sedikit-sedikit lupa lagi, lupa cek lagi. Jadi bedanya begini, kalau kita bisa agak sedikit lancar ya, ada caranya. Cara membuat rantai otomatis panjang. Iya, jumlahnya berapa tadi bisa. Oke ya, sambil kita mulai praktek ini, kita lakukan itu dengan yang tadi. Ini saya nggak tahu ini ada lain yang agak panjang ini. Harus kayak sama sekarang saya pakai ini untuk misalnya singkatan bilangnya dikecilin aja mas. Ini kalau saya kecilkan lagi teman-teman ketika saya kecilkan kemarin sudah coba nih. Nah ini, jadi kalau kita membuat rantai secara otomatis, ada yang ingat ya apa namanya? Ini break ini kalau di sini beda dengan apa ya, dengan di Cambro. Kalau di Cambro biasanya kan tinggal ketikkan apa yang mau dibuat, terus kita ketikkan berapa n. Kalau di sini saya belum ketemu di kantor gitu. Kayaknya sudah ada. Jadi kalau mau ya seret saja. Nah ini langsung ke D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu kan? Oh iya. Kalau terbiasa Lurus ya, biasanya lurus. Seperti ini, sebaiknya diubah. Jadi ini harus di karbon, kemudian ini dicentang tol, terus panjang tikatannya itu dibuat seperti yang biasa kita pakai, baru kita klik set the tol. Kita lihat dua-duanya itu muncul semuanya. Kalau ini kan tidak, karena betul tadi tentang setting, kita buka settingnya. Jadi nggak ada urusan ini, kita buka aja dulu. Nggak ada apa-apa. Baru ini kita munculin ini kalau mau buat settingannya. Struktur. Ini pengaturan di awal. Nah ini standarnya kan ini, polnya adalah ini. Nah sekarang kalau nggak mau polnya seperti itu, tadi kan bebas. Terus panjang tikatannya ini 12, besarnya segini, terus karbonnya kita mungkin bagi aplik. Set default ini untuk mengatur tampilan yang ada sehingga skillnya selalu muncul. Klik, kalau sudah selesai, sudah ini semuanya, baru kita buat. Tadi nggak muncul ya. Nah sekarang muncul seperti itu. Jadi set default dimanapun berada nanti akan selalu seperti ini. Masalahnya satu, ketika kita sudah set default, ternyata kita membuat gambar bensin yang berharap C-nya nggak muncul. Ini jadi muncul. Jadi itu munculnya kayak gini lagi gitu. Nah, kita harus bisa terbiasa untuk letak AC di bagian propertinya. Nah, berarti ini panjang tingkatannya saya kurangi gitu ya, jadi 10, kemudian pertemuannya kita kurangi, misalnya jadi berapa ini, terus karbonnya harus kita hilangin.
Nah, seperti itu, baru kita klik lagi. Nah, ini menjadi masalah begini. Gitu. Kita coba lagi, pasti kembali lagi ke soalnya tadi kita sudah setting di awal, lalu makanya dia tidak sesuai yang rekan kita ubah. Nah, sekarang gimana nih kalau mau merasakan ini? Coba saja ini yang mana yang pas. Oh ya lupa, inspeksi dulu ya. Ini yang itu posisi ayah dulu ini kita ubah apa lainnya ini bikin apa yang seperti itu dan kita klik kelas. Kalau ini masih kalau ada lagi kita ubah saja laptopnya apa yang capai ini bisa jadi kurang ya tak bagus apa ada yang bermasalah di sini. Oke kita apa ya nanti kita kalau tadi yang belum kita penomoran yang belum oke penomoran ini saya coba tambahkan mungkin bercabang ya seperti ini. Oke sekarang kita coba teman-teman jadi untuk membeli nomor itu seperti biasa klik di sini di para area yang ada area ini kali saja kalau dua kali kalau kali lagi di bagian sebelah sini ini ada manual ini ada manual berarti nomornya kan ketika kita membuat banyak contoh yang dulu yang pertama nah sekarang ada aneh yang itu ketika teman-teman mencoba membuat penawaran ini ada auto number ada pertanyaan kenapa penawarannya seperti itu oke sekarang untuk meyakinkan penawaran pemahaman kalau ketika ini kita kasih nama ya oke nama menurut desainnya seperti ini saya yakin siswa dan kita juga akan dulu kalau belum memahami teks penilaian yang dibuat oleh kita akan di sini gitu kan 1, 2, 3, 4, 5 tidak lagi ini tapi sudah kita sudah ada kita melakukan kita ada jadinya apa jadinya baru diskusikan gitu jadi tidak sistemnya tidak seperti yang urutan di buku ini yang ini dan sebagainya dan kita saja nanti biar mereka memilih sendiri untuk bagian ada lagi pertanyaan oke berpental tahu ya kalau memunculkan nama tadi oke di sini Bu
Ibu lihat di bagian sisi sebelah kiri bawah layar, nih, di dekat sini. Ya. Nah, itu langsung diklik saja sampai aktif dia, Bu. Baru diklik untuk atom-atom yang mau kita nomorin. Oh iya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang tidak dimasukkan di sesi berikutnya, termasuk membuat struktur lain yang akan gitu. Sebentar. Jadi, Saya ngeklik. ya, betul. Betul. Nah, berformat teks default itu diisi nggak? Nggak usah, Bu. Ya, kamu sama ya. Seperti yang itu. Ini saya klik di sini, baru saya klik ini pertama kali. Oh ya, ini saya berarti sebentar dulu. Ya, udah boleh awal. Oke, kemudian saya kasih cabang, udah ganti cabangnya ya. Mana nih? Nah, sini aja lah. Ini harus ke atas. Satu. Tak apa-apa, katakan begini, nggak apa-apa. Nanti kalau mau sempurna, diklik ini, baru kita klik F9. Oke. Secara cepat, kemudian tadi klik di sini. Nah, ini. Nggak usah dikasih apa-apa. Nanti coba sendiri, tulisan apa, kalau mau efeknya apa gitu ya. Kemudian kita oke. Lalu sekarang kita kasih manual begini. Oke. Kita jatuh. Terus tadi kasih nama, ini klik dulu, baru kita kasih namanya, ya. Generate name. Nah, ya betul. Nah, ini kalau saya biasanya kalau ngasih membuat tutorial di blog, ini kita kasih tanda kan. Oke, kita kasih tanda, misalnya Metul mau warna merah untuk memberikan keterangan ke pembaca harapannya sih. Ini kita klik, baru kita kasih warna sendiri. Terus yang ini dengan ini kita klik, oke, tekan tombol shift ya, atau ini pakai ini. Nah ini pakai langsung, ini kita select begini. Terus yang itu kita kasih warna biru atau warna pink dengan ini. Baru di bagian sebelah sini, ini kita edit pakai teks. Kita klik ini, baru di metodenya kan warnanya ini kita kasih warna merah. Nggak usah diabaikan di atas, langsung saja ini merah, kemudian yang ini warna sesuai dengan yang kita punya tanda tadi pink. Jadi ini klik dulu sekali lagi kalau mau edit ini klik ya nih, kemudian teks, ini ada teks, baru kita klik di dalamnya, maka ini penomorannya akan warnanya bisa kita gantikan. Ini versi bahasa Inggris, kita gantikan ke versi Indonesia. Oke, gitu. Dari sini ya, dulu, kemudian kita klik ini. Pointernya aneh. Kenapa? Kecepatan kan? Pointernya kecepatan. Oke, cepetan ya. Oke. Jadi Pak Uli, itu ngasih apa tulisan itu diwarnai gimana ya? Oke, kasih nama dulu ya. Jadi ini kita klik di bagian ini, select ini, kita klik di luar area atau dekat molekul. Kemudian kita kasih nama tadi ya. Oh ya, yang diwarnai tadi, yang ini apa gimana? Yang ini? Iya, udah itu aja dipakai. Oke, kalau warna ini nanti misalnya ya saya ganti, jadi mas lebih baik ditemukan lagi satu lagi dua lainnya. Oke, ini ya pointernya, mohon maaf terlambat. Oke, oke deh. Jadi setelah kita kasih nomor tadi, kita mau kasih warna untuk setiap cabang yang berbeda. Kalau cabangnya sama, kita kasih warna sama. Misalnya di sini ada CH3. Kita akan kasih warna, maka kita pindahkan ke pointernya, kita pindahkan ke select, kemudian kita klik di CH3. Setelah terseleksi seperti ini, pointer kita pindahkan ke model warna yang ada di bawah.
mau warna apa saja silakan kita klik saja sampai dia berubah. Setelah itu selesai, karena tabangnya beda, maka ini kita klik pakai lasso atau pakai kotak seperti ini ya, di lassonya ini kan lasso on off-nya ini, nggak muncul sih. Nah, lasso on off, ini kita seleksi untuk cabang tertentu. Setelah kita seleksi, baru kita kasih warna yang beda. Nah, seperti ini. Oke. Nanti pointernya saya coba di setting, karena settingan ini kan harus masuk ke industri awal tadi ya. Apa-apa aja sih sebenarnya. Untuk yang generiknya nggak keluar, bisa akses. Kalau ini terlalu kecil mungkin, ini digedein gini, dia akan muncul di sini. Kalau yang nggak muncul nggak apa-apa, kita klik dari menu tools, baru di sini ada tulisan generate. Baru kita name for structure atau pakai shortcut kompresif I. Ini sama dengan perintah yang ada di sini tadi. Oke, itu. Ada lagi kan pertanyaan? Oh, ada delay ya. Kita coba pointernya. Nah, untuk name agar bisa menjadi sebenarnya di sebentar saya lupa ini tempatnya nih. View ada view di sini ya. Untuk setting ininya refresh mungkin betul reaksi sebentar saya carikan. Ada yang ingat gimana munculkan itu? Ini advanced organizer-nya bukan di preference. Tidak ada. Sebentar dulu. Terus mestinya ada settingannya nih di properti. Harusnya bisa itu Bu. Ini kita geser harusnya bisa nih. Cuman sebentar dulu batasnya mana sih? Klik kanan sini ya. Nah di sini. Diklik kanan sini saja Bu. Di bagian sini pokoknya klik kanan. Nanti dicari yang apa tadi Bu? Generate name-nya ini klik aja ke bawah sampai ketemu nanti. Termasuk struktur tadi juga kita bisa munculin ini optimasi dan lagi ya. Berarti di atas ya? Ya, klik kanan di atas, kemudian cari generate. Ini kebetulan sudah tercentang ya kayaknya. Terus terlalu generate stereo. Iya, di sini. Nanti misalnya kita mau bilang lagi juga bisa nih. Nih ya, kita hilangi. Nah, itu hilang di sana. Jadi kalau kita centang muncul atau ini bukan standar harusnya nih. Kita bisa tambahkan dari situ. Jadi sebentar saya akan bilang apa tadi ada usul pointernya kita mau ubah. Kayak apa tuh caranya itu personalize. Background. Ada yang ingat kemana dulu ya pastinya ya? Screen tem ada sih cuman halaman data satu jadi ya gitu ya itu ya sementara ini besok saya ubah deh. Oke, apa lagi Kak? Ada lagi pertanyaan tadi? Terus untuk bisa nggak kalau misalnya diubah nggak biru? Yang ini? Iya. Yang biru itu ya? Iya. Kita coba ya, kita bikin yang baru. Ini kita kasih nomor format di sini nggak ada pilihan ini. Oh iya ini pilihannya udah ada, cuman warna aja nggak ketemu ya. Coba kita klik saja dulu ya. Oke, kita coba. Kalau di Camdro, oh bisa. Kalau di sini ada nggak nih? Oh nggak bisa nih, harus ikut dengan ini ya Bu. Dengan ya sama dengan ini ya sama dengan Pak bisa kan? Saya nggak bisa. Mungkin saya bisa, cuma saya belum tahu karena saya nggak pernah coba mengubah itu. Gitu. Ada lagi kan?
cukup jelas ya, bisa dipraktekkan. Oke. Maaf ya Pak Urip. Oh, enggak apa-apa. Nah, ini ada yang sudah dapat Bumio ini dapatnya ini tetapi NCH tadi katanya tombol sudah bisa saya keluarkan. Oke, sudah ya. Dicek dulu. Oke. Ini ukuran mana warnanya mana nih, klik ini ya. Ke zoom pointer color. Ini kan? Yang mana? Oh, ini. Nggak ada. Ini hitam ya? Sudah hitam ya ini ya? Kalau tadi putih kan? Oke. Kelihatan ya sekarang ya? Jadi hitam. Oke. Matur nuwun Mas Eswar. Iya. Iya. Apalagi tadi? Iya, pointer saya kok gitu ya. Harus dibesarin juga bisa istilahnya. Bisa dibesarin tadi? Oke, pointer lagi. Tadi saya sudah close tadi. Ya. Thickness. Ini colornya sudah. Mana ukurannya nih? Ini kan? Nggak ngaruh ya? Ngaruh kan? Anggap aja ngaruh. Itu warnanya hitam. Ada lagi kan? Sementara yang untuk membesarkan ini nanti dulu deh. Saya belum ketemu tadi. Ada lagi yang mau scan? Nah, scan. Oke. Masalah koneksi. Apalagi ya? Ini tadi muncul dari mana? CH2. Yang CH2 kan sudah jauh belum ya? Tadi jam 9 sih. Pak Diding? Sudah dapat solusi Pak Diding? Tadi yang nanya yang kelewatan kalau ada pertanyaan belum. Nah, sehat belum? Oke. Sekarang kita coba mulai ya. Kalau ini kan otomatis ya. Jadi ketika kita klik ini otomatis karena kita setting defaultnya tadi untuk semua C tampil. Nah sekarang ketika C tidak tampil, ini klik struktur. Saya mau buat simulasi agar C-nya tidak tampil bareng-bareng nanti kita validing ya. Oke. Ini kita seleksi dulu di bagian sini. Saya mau hilangkan C2 yang di tengah itu. Jadi kita hanya munculkan ini saja. Nah, ini kan begini Pak Dik. Ya, ini memunculkan CH2. Caranya kalau kita sudah nggak muncul gitu, ini kita seleksi saja bagian sebelah sini. Nah, ini ya, ini nggak muncul. Apa seleksi semua? Apa? Klik seperti ini, baru kita klik di properti ya, aktif ini. Jadi aktifkan tadi struktur, kemudian struktur properti sehingga ini muncul. Nah, ini di show carbon kita klik ini. Show carbon all, baru kita klik apply. Nah, ini harus diseleksi dulu ya. Nah, muncul. Sudah begitu tadi ya? Ya, ya. Oke, nanti dicoba lagi. Nanti kalau misalnya masih belum clear juga, bisa cek saya aja. Apa yang lain. Ini juga sama lah, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kan tadi? Pak Rizal ada yang belum terhandle tadi pertanyaannya? Ini tadi struktur juga berarti harus besar ya. Ketika menjumpai pelurusan tadi tapi miring karena beberapa kali gitu ya misalnya. Ini kalau ada biasanya kejadiannya ketika dia punya cabang tertentu sehingga dia miring. Maunya dilurusin gitu. Jadi kita klik ini, saya buat cabang ya. Kita klik, mau kita lurusin dan horizontal, miring apa-apaan gitu. Klik tools, kemudian ini kita add explicit hidrogen, biarkan saja, nggak usah cuma seperti ini, biarin aja. Baru setelah itu kita klik ini F9. F9 itu sama dengan yang ini sebenarnya. Ini sama dengan F9 ini, print struktur gitu.
Setelah ini selesai, biarkan saja, kemudian kita kembalikan remote eksklusif hidrogennya. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia punya tabung banyak kemudian miring, itu kasusnya kita bisa putar. Nah, seperti ini kita bisa, harusnya yang ini kita bisa putar ya. Nah, ini kita bisa putar. Nah, ini kasus yang kemarin miring, mau mutarnya ini gimana? Kalau ini kan besarin ya. Ini miring, 3D, select, itu bisa mutar kan ya. Ini senternya ya, center. Nah, ini miring begini, ya udah, miring ya, yang miring kan balikan, luruskan gitu, pakai ini tadi lagi. Nah, ini kita dekatkan di sekitar ikatan sehingga dia mendapatkan posisi yang lurus. Udah jadi seperti ini. Ya, yang tadi mau membuatnya lurus tapi miring dan seterusnya kan. Ini saya sambil lihat di sini nih. Ada lagi tadi ya. Oh, yang Google Form. Ini memang dari sih sebenarnya karena teman-teman sekarang kan kali ini sudah lewat ya. Kalau mau Google Form gimana nih gitu. Misalnya tadi kita punya ini, mau nggak mau kita simpan sebagai gambar. Untuk menyimpan sebagai gambar, misalnya ini rumus struktur ini dari rumus struktur kita pindahkan ke Google, ini lebih bagus. Nah, kita klik seperti itu, mau nggak mau kita simpan sebagai gambar. Kita simpan sebagai gambar. Kita untuk menyimpan sebagai gambar ada beberapa alternatif. Kita bisa pakai screen capture. Biasanya pakai apa? Snapping tool. Atau yang lain gitu. Ini kalau dari snapping tool belum pernah pakai, tekan saja seperti ini, kemudian kita klik. Ini untuk mengambil beberapa bagian dari suatu layar. Nah, ini mau nggak mau kita harus begini kan. Ini untuk kasus, jadi semuanya sama. Ternyata ke Google Form atau ke Word sama seperti ini. Udah seperti biasa. Kita simpan, misalnya saya taruh tekan dia gitu. Sebenarnya mungkin saja makanya cukup gitu. Ya, ini ada dan sebagainya. Biasanya kalau mau agak kecil gitu, ya terserah sih ya. Kadang-kadang ukuran itu kalau dikompres bisa lebih kecil sebenarnya. Oke, ini misalnya ini ya, capture 1. Jadi tadi kasus yang penomoran tadi ya. Biar aja salah begitu ya. Saya terletakkan di desktop. Oke, udah jadi. Baru ini kita bisa sisipkan seperti kan sudah terbiasa ya menyisipkan gambar foto ya. Udah ini jadi. Yang gambar yang kita buat tadi saya simpan di desktop. Ini capture one. Nah, ini udah tinggal naruh sana. Kita nggak bisa langsung copy yang dari sini, yang ini kemudian kita copy gitu. Nggak bisa, karena sekarang sebetulnya upload ya, nggak bisa di copy. Nah, kecuali kalau kita mau pakai di MS Word atau di PowerPoint, itu kita bisa langsung dari yang ada di sini. Ini mode true. Kalau mode struktur, ini bisa juga, cuma beberapa kasus dijumpai ketika kita ngopi file seperti yang kemarin saya bahas. Nah, ini mode gambarnya, mode gambar seperti ini. Kalau kita klik, ini larinya kemana gitu? Nggak ada larinya kemana-mana. Jadi larinya kalau dibawa ke sini berarti tadi mode true masih bisa ya, mode true masih bisa. Atau di struktur ini juga bisa sebenarnya. Jadi seleksi saja. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak. Saya Ctrl C, kemudian saya bawa ke sini, ya. Ctrl C. Nah, sama. Bisa. Cuman lebih, kalau menurut saya lebih nyaman karena format yang kita punya dalam bentuk true. Ya, ini kan bentuk gambar sebenarnya. Kalau kita klik kanan, ini ada pilihan. Kebetulan karena tadi oh ya, ini keunggulannya kalau di mode struktur, ketika kita sudah link antara Word dengan ini kita bisa langsung edit. Nah, editnya ini kita biasanya dibawa ke sini, ya aktif. Dengan catatan ini terinstall ya. Jadi CamScape terinstall ketika ngeditnya nyaman. Ketika orang lain mau ngedit, nggak bisa kalau CamScape-nya tidak dipunyai. Ini kok warnanya jadi begini lagi nih. Oh, oke ya. Ada lagi kan pertanyaan? Nama pakai bahasa Indonesia. Gimana? Nama pakai bahasa Indonesia. Oke, manual. Saya belum ketemu sih caranya.
penamaan pakai bahasa Indonesia manual, jadi kita edit dari tulisan yang ada. Ini misalnya kita kasih nama, mau nggak mau ini secara manual. Jadi yang ini, ya, nah yang ini kita ubah dari teks, kita seleksi, kemudian kita klik tombol di sini ada teks di sebelah kiri itu, sampai ini muncul ada kursor titik, baru kita gantikan ke versi Indonesia manual. Pentanol ini I, nah sudah. Oh enggak mau, itu cara lain. Belum tersedia fasilitas apa saya belum tahu. Kalau ada yang tahu nanti di share saja biar kita bareng-bareng tahu, bareng nggak tahu. Apa lagi? Oke, terus struktur bensin dan turunannya penamaan bensin. Apa ini Bu? Untuk iya, untuk tadi dibuat itu bisa langsung dibuatnya enggak? Nggak bisa Bu, editnya dibawa ke sini ke depan. Cuman kita dua-duanya sudah dibuat, editnya ke sini, baru kita apa namanya, kita refresh, dibuat akan berubah gitu. Saya nih, oke, ini saya coba ya. Ini saya kayak gini, saya kontrol sini ya, copy, baru kita bawa kebutuhan dibuat saya tutup tadi. Oke, saya tempelkan sini. Nah ini, nah sekarang kita mau edit. Misalnya ini kita gantikan text misalnya, ini di sini. Di bagian buatnya, double click. Nah ini kita di bawah sini nih. Nah ini kan kedip-kedip ini, layarnya yang di bagian sini. Ya. Nah di sebelah situ baru kita lakukan penggantian. Gantinya seperti biasa saja. Klik. Nah sekarang kita bawa ke woodnya. Ini ada refreshnya nggak nih ya tadi? Refresh. Aku lupa ya, refresh itu apa di sini? Harusnya muncul di sini nih. Sebentar, kita tahu lagi ya. Masalahnya di mana? Kalau ada yang tahu caranya, tadi kasih tahu. Oke, Ctrl C, bawa sini, Ctrl C. Oke, sekarang kita edit. Oh ya, di sini ada edit apa tadi itu? Edit by aja. Edit. Nah ini nggak boleh ya. Kalau tadi nggak akan muncul tuh. Ini saya gantikan. Oh. Oke, sekarang kita klik di sebelah sini. Ah iya. Nggak mau ini ya. Itu harusnya muncul nih sebentar dulu. Kita ganti ya. Kita kliknya. Oke. Ini konsep nih. Harusnya apa ini refresh gitu. Ya kalau nggak kita saja Bu ya bisa manual sih Mas, nggak usah di refresh juga. Harusnya bisa di refresh, tapi kalau nggak bisa ya udah copy lagi aja gitu. Ya, jadi di ya. Biasanya gini Mas, tiket yang udah di Office itu tinggal di double klik, nanti kita masuk ke Camscape lagi, terus di close, itu otomatis sudah berubah dia. Iya, biasanya gitu ya biasanya. Ya, bisa gitu. Nah, ini malah hilang itu refresh kalau nggak tahu dulu gitu saya. Pokoknya intinya bisa lah ya, nanti kita coba lagi kalau jadi teknisnya saya lupa gitu ya, kalau kita lanjutin dulu nanti saya yang musik terus nggak ketemu caranya kalau nggak dapat apa gitu. Jadi kita balik dulu dari sini ya lagi aja gitu. Kita jadi apa lagi nih ya di nggak bisa struktur bensin tadi. Oke deh Pak, ini apa lagi yang bensinnya itu bukan benzena dan turunan yang di mana nih Bu ya? Iya. Oke. Ini saya hapus. Nggak dihapus nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini benzenanya kita klik. Ini agak benar supaya saya daftarnya.
Oke. Oh, sorry saja. Line. Oke. Clean struktur. Ini jadi nggak ini jadinya. Oke, saya nggak pusing ini nanti ini saya ini lupa. Saya buka lagi yang ini. Sama sih sebenarnya harusnya sama. Ini pakai 2016 kan settingannya udah kalau yang ini masih berubah. Intinya sama lah. Nah ini bensin harusnya begini. Jadi mengatur jarak ini yang saya lupa. Nanti kita ada lagi. Oke, bensin kita kasih apa namanya cabang gitu. Untuk mencari cabang paling gampang kalau cabangnya lebih dari satu. Jadi kalau cabangnya lebih dari satu, sebaiknya kita munculkan klik di sisi setiap akun di bensin. Baru nanti kita modif. Itu paling aman daripada kita klik di sini kemudian nyeret dan sebagainya. Kadang-kadang posisinya tidak simetris, tidak 120 derajat ya. Jadi lebih bagus pakai yang ini tadi. Kita kalau posisi ini kemudian kita itu jadinya ini. Makanya kita nggak lakukan itu. Kita klik di saja. Nah, seperti ini. Jadi bebas. Setelah ini baru kita mau buat cabang apa, bebas. Oke, kita gantikan itu. Ini pakai M. Ini ngawur ya. Begini Bu Eni. Iya. Nah, ya. Kalau nama lagi kita setelah membuat struktur, kita seleksi, baru kita kasih nama. Ini namanya di sini. Beneran. Oke, panjang banget ya. Nanti ini jangan sampai kontroversi lagi kita soal pemahaman ya. Tidak ada masukan macam gitu. Soalnya yang dicantumkan di dalam aplikasi ini sudah berdasarkan aturan terbaru. Kalau di 2016 berarti dia nggak belum mengikuti aturan perubahan-perubahan yang dibuat di aplikasi yang lebih baru. Gitu. Tapi yang jelas efek yang akhir 2013 yang sudah disepakati kemarin ini sudah masuk sistem penamaannya. Ini sama kalau mau mengedit ini, mengedit tulisan menjadi berbahasa Indonesia, mau nggak mau kita secara manual klik teks baru kita klikkan di dalam sini. Ini mengubah warna dan sebagainya juga bisa dilakukan di sini, boldnya dan sebagainya, kata kiri kanan dan sebagainya. Indonesia kan. Nah ini biar aja ya. Udah selesai. Gimana nih? Nah, kita coba yang tadi kan ada sistem penomoran secara otomatis. Di sebelah situ, kemudian terus baru auto nah ini dia. Jadi kalau kita di sini berikan penomoran. Ada yang tahu kira-kira kenapa seperti ini penomorannya itu kan? Jadi berarti ini kan verifikasinya adalah dari sini. Ya, secara manual. Jadi ini nggak usah ini kan Google saja, baru kita manual. Nah, sudah tadi lagi di nomor 1 di sini, mapnya ada di sini. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, sekarang yang kalau di dulu penomoran itu bisa kita berpikir seperti kayak nggak ada orang yang gitu. Jadi mau itu di warnanya ini kita nggak tahu. Saya belum tahu saya. Jadi kemungkinan teman-teman ada yang tahu ya saja harusnya bisa. Ada nggak yang diganti ini? Saya belum tahu. Ya, ya.
saya kasih contoh untuk bercabang dari awal sampai penamaan. Oke, seperti ini pertanyaan terakhir. Oke, benar aku jam 9.30. Oke, fokus ya. Ini saya pakai yang ini tadi, sama aja sebenarnya. Ini nggak saya hapus, nggak apa-apa digeser saja. Penamaan yang ada bercabang, iya tadi gitu ya. Iya betul. Oke, ini ada rangkanya tadi ya, saya lupa saya. Ada ikatan rangka bercabang. Oke. Nih, sekarang mau tunjukkan ketika Anda tunjukkan ya, setiap siku ini, setiap sudut ada C-nya. Sekarang mau cabang berapa? Ini, misalnya di sebelah sini cabang 2, sebelah sini cabang 3. Kemudian ada cabang baru. Ini biar tambahkan. Bisa jadi depan kalau kita di forum diskusi biasanya. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, seperti ini bebas ya tadi ya, amur saja saya. Kalau ini ada pembelajaran tak mikir ya. Ini kita klik, jadi setelah ini jadi, setelah ini beres, kalau memang gambarnya sistemnya zigzag, kita nggak perlu lakukan ini ya, nggak perlu lakukan clean setup seperti yang ada di sini. Ini nanti kurang lebih aja sih. Nah, kita ubah-ubah gitu, semuanya tidak ada yang jarang sih, gitu semuanya udah beres karena ini kan memang nggak bisa SP kan, SP ya. Nah sekarang ini penamaan, setelah ini selesai kita seleksi kan, pokoknya ini sering-sering kita pakai nih, seleksi seperti itu, baru kita kasih namaan pakai yang di sini. Kalau nggak ada di sini kita bisa akses dari tool, kemudian generate, kemudian ke struktur code name. Nanti kita boleh bisa dari misalnya namanya ada, kemudian kita mau dibikin otomatis semua penamanya adalah pakai versi bahasa Inggris. Nah ini penamaannya. Terserah ini makanya bagaimana ada ketentuan-ketentuannya kan, ini tadi guna kalau di tempat kita enggak tidak. Nah ini yang kita belum lazim saya kira kalau di tempat kita di Indonesia, penamaan seperti ini biasanya kan 5 tenan wadul. Makanya ini penamaan ini jauh lebih menolong kita untuk memahami struktur. Ini kan ada ikatan rangka 3 di nomor 2, ada ikatan rangka 2 di nomor 5. Nah, sekarang ini kalau kita kasih nama yang sistem kita ada Okta, Emauna, begitu kan bingung gitu. Nah, akan membantu siswa kita. Nah, kalau yang berpesan ini kan soal engine sama susah itu ya. Ada lagi kan ya seperti itu tadi yang dimaksud Bu Tiana. Kasih contoh ikatan rangka bercabang dari awal sampai akhir. Aman ya. Bisa diberi terus juga Pak. Yang ini clean tools, kemudian kita clean struktur. Nah ini mau nggak mau seperti ini jadinya. Karena sistem yang ada itu, yang ini memang tidak memungkinkan untuk diluruskan, tapi kalau diluruskan kita paksa untuk lurus bisa. Nah sekarang kita harus munculkan C-nya kan kalau mau diluruskan. Oke, kita munculkan C-nya, terus struktur properti, baru nanti kita geser-geser. Oke, oke. Nah sekarang kita sembunyikan untuk lupa saya harus selalu diklik ini kalau untuk mengubah tampilannya remove exclusive-nya. Nah dapatnya hanya seperti itu. Nah kalau mau membuatnya lurus, memaksakan lurus, mau nggak mau kita seleksi, kita geser yang bagian tadi, yang ini ya. Jadi kita geser. Ini manual juga boleh, pakai ini juga boleh. Ini mau nggak mau. Nah cuman ini kalau mau melepaskannya agak susah loh.
akhirnya jadi susah. Tapi kalau misalnya mau digeser-geser lagi ya manual ya, pakai tanda kanan di keyboard sehingga ini agak lebih bagus. Makanya ada beberapa orang yang menuliskan ini hanya boleh ditaruh di atas sehingga nanti katanya seolah betul-betul kelihatan sama panjang. Ini sebenarnya tidak lurus kalau ini mau kita kendaki. Nah ini kalau mau tampak bahwa ikatannya ini misalnya saja ya. Nah ini ikatannya sama. Kalau tadi kan kita geser ya. Ini relatif sama. Bisa-bisa kita lah. Jadi kalau ya kalau mau buat manual itu tadi seperti yang ada. Nah ini kan kita harus geserin dulu. Nah nih, ini kok panjang banget. Ya sudah, ini kita klik, kita geser. Satu rombongan ini kita geser. Untuk menyamakan. Oh ini lagi, geser lagi, yang sebelah sini. Jadi ini ada manual. Ada manual. Iya sih, ada manual daripada di MS yang ada sama di gesernya. Kita geser. Kurang lebih seperti itulah Bu. Begini kan Bu, ini lewat. Terima kasih Pak Hari. Sudah kayaknya cukup lewat 6 menit kita. Saya kira cukup besok lagi. Nih? Singkat saja. Apakah masih materi yang sama atau disarankan sih teman-teman berlatih dulu yang begitu. Tinggal menunjukkan apa keberhasilannya. Jadi sedikit ke ada masalah juga belum di grupnya yang itu kita bisa ajukan pertanyaan berbuat bertanya gimana gitu. Tapi di Facebook ya saya lebih familiar Facebook aja. Facebook aja kan di komen kita screenshot hasil pertanyaan. Iya begitu. Atau bisa kalau misalnya mau sket yang seri apa seri apa level untuk tujuan lain ya monggo misalnya kemarin kalau saya kan gambar struktur edition kita sampai jadi lagi mau beralih kemarin ini dulu aja camscat dulu aja gitu ya nanti malah pusing timpahin pasar lain kan ini ada apa namanya suka ya ini yang kelas awal kan sekarang mau belajar camscat gitu pikiran saya kemarin hari ini camscat gitu misalnya nggak tahu tentang yang ini hari Senin hari Selasa hari itu ketika banyak yang remnya lebih pakem dan sebagainya itu menjadi rasa beda. Kalau saya terus dari awal sampai akhir, saya sih oke saja ya, cuman sekali lagi kebosanan karena kebiasaan. Kan memang ini yang enggak, ini ada yang juga jadi sama-sama, itu sama-sama. Teman yang sudah latihan nih, langsung aja presentasi di sana. Jadi yang sudah jadi dari beberapa bulan gitu